Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran 2,45% sampai 2,58%. Adapun pada tahun depan, pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Gibran akan mendorong belanja negara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran 2,45% sampai 2,58%. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menyampaikan kerangka kebijakan ekonomi, makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Angka defisit itu ditetapkan dengan memperhitungkan proyeksi alokasi belanja yang lebih besar dari pendapatan negara. Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berencana mendorong belanja negara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Kian defisit fiskal pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB. Upaya untuk menutup defisit dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable. Dengan mengendalikan risiko utang dalam batas yang manajeble di kisaran 37,98 hingga 38,7% PDB. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi mendukung transformasi ekonomi dan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV, dan Sovereign Wealth Fund. Menteri Keuangan menjelaskan angka defisit tersebut didapat dengan mempertimbangkan penerimaan negara yang diperkirakan di kisaran 12,14 hingga 12,36% dari produk domestik bruto. Di sisi lain, belanja negara dipatok sebesar 14,59 hingga 15,18%. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, hari ini akan kita ulas dan juga kita bedah bagaimana kemudian kerangka asumsi ekonomi makro di tahun 2025 yang mana itu berarti pemerintahan baru sudah berjalan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Adapun dalam penyampaian di DPR, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut angka defisit APBN yang tadi sudah dipaparkan begitu ya dalam kerangka ekonomi makro tersebut didapat dengan mempertimbangkan perkiraan penerimaan negara di kisaran 12,14 sampai dengan 12,36% dari produk domestik bruto Indonesia. Sementara belanja negara ini di kisaran 14,59 sampai dengan 15,18% dari produk domestik bruto. Ya, untuk pendapatan negara sendiri, Menteri Keuangan menyebutkan pemerintah akan melakukan optimalisasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan juga bisnis. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan dari wajib pajak. Selain itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak ini dilakukan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan seiring dengan implementasi reformasi administrasi. Sri Mulyani juga menyebut bahwa hal ini termasuk integrasi teknologi dan peningkatan kerjasama antar instansi dan juga lembaga. Di sisi lain, pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk kemudian dapat mengakselerasi perekonomian. Sementara itu untuk belanja negara, pemirsa, di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya, pemerintah berencana melakukan belanja lebih efisien dan juga lebih efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Belanja negara yang lebih baik akan dilakukan melalui efisiensi belanja non-prioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos. Dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang lebih besar, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembiayaan secara terjaga dengan pemerintah menargetkan rasio utang dapat terjaga di kisaran 37,98 hingga 38,71% dari PDB. Jadi gambaran ataupun kerangka dari APBN di tahun 2025 sudah cukup tergambar begitu pemirsa, meskipun nanti kita lihat bagaimana kemudian akhir dari RAPBN 2025. Dan selanjutnya pemirsa, kita ke sektor pendidikan yang juga menjadi salah satu perhatian utama. Seberapa besar alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 dan apa saja program prioritas di sektor tersebut? Berikut informasinya.
Pemerintah berencana kembali meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pendidikan pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto diproyeksikan mencapai Rp708,2 triliun sampai Rp741,7 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp665 triliun. Adapun salah satu program unggulan baru yang disiapkan untuk sektor pendidikan nasional ialah peningkatan gizi anak sekolah. Meskipun tidak dijelaskan lebih rinci oleh Menteri Keuangan, program peringatan gizi anak sekolah itu selaras dengan program unggulan yang ditawarkan Prabowo, yakni program makan siang gratis untuk anak sekolah. Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing ditempuh antara lain dengan peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan partisipasi kasar mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, dan kualitas tenaga pengajar serta penguatan vokasional. Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan, anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun. Sementara itu, program-program lain yang disiapkan untuk pendidikan nasional tidak jauh berbeda dengan program yang disiapkan pada tahun 2024. Program-program tersebut meliputi penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi hingga penguatan kualitas tenaga pengajar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, anggaran pendidikan ini juga menjadi salah satu sektor yang difokuskan. Adapun program-program yang disiapkan untuk pendidikan nasional sebetulnya tidak jauh berbeda dengan program yang disiapkan pada tahun 2024, di mana pemerintah berencana melakukan penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, hingga penguatan kualitas tenaga pengajar. Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha sebelumnya. Dan kita lihat, kita tahu begitu ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku optimistis bahwa APBN ini dapat membiayai program makan siang dan susu gratis, di mana makan siang ini tentunya ditargetkan untuk anak-anak sekolah begitu ataupun untuk para siswa dan juga siswi. Di mana Prabowo Subianto mengatakan pihaknya telah melakukan studi terkait kebutuhan anggaran program tersebut meskipun tidak membeberkan angkanya secara detail. Ia bahkan mengklaim pelaksanaan program makan siang gratis bagi para anak-anak sekolah dapat dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan kas negara, ditandai dengan defisit anggaran yang dijaga di bawah 3% terhadap produk domestik bruto. Adapun berdasarkan hitung-hitungan dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, kebutuhan anggaran tahap pertama untuk program makan siang gratis ini berada di kisaran 100 sampai dengan 120 triliun rupiah. Bagaimana kemudian nanti realisasinya masuk ke pos manakah di APBN, karena memang sebetulnya Sri Mulyani sudah menyebut hal-hal peningkatan gizi dari anak-anak sekolah ini sudah dimasukkan dalam alokasi anggaran pendidikan. Apakah ini juga benar-benar mencakup dari program unggulan Prabowo? Kita lihat nanti. Dan selanjutnya pemirsa, kita bergeser ke kerangka ekonomi makro lainnya, yakni pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti apa sebetulnya gambaran pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan baru tahun depan? Berikut informasinya. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,1% hingga 5,5% dalam kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan target pertumbuhan ekonomi pada 2025 tersebut ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Kami optimis dengan bekerja keras dan komitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi dan komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,1 hingga 5,5%, ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDM, dan pengembangan industri kendaraan listrik, serta digitalisasi dan agenda perubahan iklim melalui ekonomi dan energi hijau.
Menteri Keuangan menyatakan laju pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih tinggi ke depan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2025 pada kisaran 4,5% sampai 5%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Menteri Keuangan menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 mengusung tema akselerasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan harapan menjaga kesinambungan konsistensi agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2025. Ya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, asumsi makro untuk tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan kisaran antara 5,1 hingga 5,5%. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini di tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 15.300 hingga 16.000 rupiah. Sementara tingkat inflasi diproyeksikan berkisar antara 1,5 hingga 3,5% dan harga minyak mentah ini diperkirakan berada di kisaran 75 dolar hingga 85 dolar Amerika Serikat per barrel. Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2025 pada kisaran 4,5 hingga 5% dan sejalan dengan hal itu, angka kemiskinan diperkirakan berada pada rentang 7 hingga 8% serta rasio Gini yang diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 hingga 0,382. Ya pemirsa, asumsi dari kerangka ekonomi makro sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tentunya nanti kita kawal bersama bagaimana kemudian realisasi dari APBN, kemudian dari target pertumbuhan ekonomi dan juga tentunya serapan dari berbagai alokasi belanja negara di kementerian ataupun lembaga ataupun di pos-pos lainnya agar kemudian tetap sesuai. Dan kita harapkan pemerintahan baru juga bisa agresif untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan tentunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus tetap memiliki dampak positif dan juga dampak yang real kepada sektor-sektor ekonomi terutama kepada masyarakat di lapangan.